ini Omai borong seafood segar. Aku mau masak seafood barbar untuk kalian. Rajungannya guys, 1, 2, 3, 4. Guys, udangnya segede gajah guys. Seneng aku kalau ngeliat seafood seger-seger kayak gini guys. Yang Omai beli sebanyak ini udangnya nih. Berbagai macam kerang. Aduh kalap Omai guys, kalap Omai guys. Ini cuminya nih. Ada gurita. Oh, oke. Ini dia bilang jagungnya guys. Kita pergi ke Alfamidi dulu ya. Omai mau beli McLuis sambal terasi sama sambal tempong. Guys, sudah ketemu sama McLuis sambal tempong dan sambal terasinya Omai. Harganya bisa dinalar, sangat praktis sekali. Pedasnya bikin nugget. Rajungannya kita goreng dulu. Sekarang kita masukkan kerang-kerangannya yang sudah Omai rebus ini ya. Cumi yang masih mentah. Ini ada oktopus yang sudah Omai rebus. Jagung yang sudah Omai rebus. Satuan guys, McLuis sambal tempongnya guys. 1, 2. Emang masak Mac seafood barbar gini tuh guys harus menggunakan saus sambal yang pedas. Sepertinya rasanya super sangat nikmat, pedas, apalagi seafoodnya seger. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang apa ini kalau enggak kurang? Omai mania dari Sabang sampai Merauke, kita keluarkan dulu passwordnya awor-awor. Ini cocok banget ya buat kalian ide jualan. Kalau kalian punya bisnis Mac seafood dimasak kayak Omai gini aja, nggak perlu ribet-ribet bikin saus sambal, kalian pakai McLuis sambal tempong aja. Ini sambal terasi sama sambal tempong dari McLuis ini kalau diterus-terusin guys, super sangat bisa dinikmati ya. Kalau nggak pakai rok, kakiku sudah naik 4 sekali nih. Pedas seger, mungkin Omai menggunakan yang sambal tempongnya. Sahabat Omai harus cobain juga yang sambal terasinya. Pedas juga. Seenak ini, sepedas ini, seyami ini. Kalau Omai tambahin apa-apa. Wah, potongannya jagungnya rek, gede-gede rek. Mac seafood barbar tempong ala Omai Farida Nuran. Jangan lupa saus sambalnya menggunakan McLuis sambal terasi ataupun sambal tempong yang bisa kalian dapatkan di mana saja. Alfamidi, di warung-warung terdekat dari rumah kalian, di toko sembako, atau official store-nya McLuis di online store favoritnya kalian. Jadi kejadian yang gue mau ceritain ini sekitar tahun 2017. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Lina. Lina ini orang yang punya indera keenam lah, yang bisa komunikasi sama makhluk-makhluk halus. Jadi awalnya Moebi, dia bisa komunikasi sama makhluk halus tuh karena waktu kecil dia punya teman imajinasi yang selalu nemenin dia. Kayak anak-anak kan sering ya kejadian punya teman imajinasi. Nah, karena masih kecil, Lina ini mikir kalau temennya ini tuh manusia kayak Lina. Gak taunya, lama-lama Lina itu sadar kalau temennya ini tuh bukan manusia, tapi jin. Jadi jinnya ini tuh kayak nyesuaiin gitu Moebi. Pas Lina masih kecil, dia juga kecil. Pas udah gede, dia juga jadi orang gede. Jadi mereka tuh tumbuh besar bareng gitu. Berarti jin ini emang jin penunggu rumahnya Lina itu? Lebih ke jin yang ngikutin Lina sih Moy. Nah tapi Moy, jinnya ini tuh baik banget dan selalu ngingetin Lina untuk sholat sama ngaji. Nah karena Lina sadar kalau sosok ini selalu ngasih energi positif ke dia, jadinya dia gak apa-apa ngebiarin jin ini tuh deket sama dia. Jin ini tuh selalu ngebantuin Lina lah kalau Lina lagi butuh apa-apa. Kayak Lina dan teman-teman terdekatnya tuh sepanjang hidupnya aman-aman aja terus. Kayak gak pernah kena masalah atau celaka gitu Moebi. Jadi bisa dibilang Lina itu semacam dukun, tapi dia gak yang buka praktek dan cuma bantu orang-orang terdekat dia aja. Karena dibantu sama temennya ini. Bener Moy, karena dia tuh selalu minta bantuan sama makhluk halus kayak jin ini nih yang sekarang sama dia. Tapi sekitar umur 25 tahun tuh jinnya mulai minta makanan ke dia. Makanannya jin tuh jorok gitu loh. Sorry ya, kayak kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan tulang-tulang gitu lah. Selama ini kalau jin itu minta tuh selalu gak dikasih sama Lina. Tapi kali ini karena Lina udah capek banget dimintain terus, akhirnya dikasih sama Lina Moebi. Singkat cerita, ada sahabatnya Lina namanya Nisa. Dia cerita dia sakit hati banget ditinggal sama pacarnya. Ditinggalnya itu tuh karena pacarnya tiba-tiba deket sama cewek lain dan sampai jadian. Di situ Nisa nangis-nangis cerita ke Lina. Lina dengernya nggak tega banget dan jin ini tuh denger juga. Malamnya jinnya ngomong ke Lina. Gue nggak dikasih tahu omongan detailnya, tapi intinya jinnya ini tuh nyuruh Lina nyantet cowok ini biar jadi suka lagi sama si Nisa. Dan sekalian juga buat nyelakain cewek barunya. Terus karena Lina juga sakit hati karena sahabatnya digituin, akhirnya dia nanyalah ke jin ini gimana caranya. Akhirnya jin itu ngasih tahu mantra-mantranya, disuruh beli alat-alatnya, sesajen dan lain-lain. Dan jinnya juga ngasih tahu kalau ritual ini tuh harus dilakuin di atas jam 12 malam. Akhirnya besoknya jam 12 malam, Lina nyobalah ritual ini. Pakai foto cowoknya Nisa dan pacar barunya, sama tanggal lahir mereka juga. Pas udah selesai, jinnya ngabarin Lina kalau ternyata ritualnya itu tuh berhasil.
Katanya pacar barunya ini langsung muntah darah dan mantannya Nisa katanya gak peduli sama kondisi cewek barunya ini. Besokannya, Nisa langsung nelfon Lina untuk ngasih tahu kalau pacarnya ini tuh ngajak balikan. Di situ Lina lega banget dengernya dan bilang ke Nisa untuk dijaga baik-baik pacarnya. Malamnya sekitar jam 1 malam, badannya Lina ini tiba-tiba sakit banget satu badan. Kayak panas dan ditusuk-tusuk gitu. Lina langsung ke UGD rumah sakit karena dia mikir kalau dia tuh drop kan. Tapi ternyata kata dokter yang jaga malam itu, suhunya badan Lina ini tuh normal dan gak ada indikasi penyakit apa-apa. Hari ini temenin aku nyobain baksonya orang kaya. Semangkok harganya 71.000. Wadaw. Tahu nggak, katanya kalau weekend kayak gini dia sehari bisa laku 4.000 mangkok. Ini aku sambelin dulu. Di sini sambelnya ada 2, yang biasa sama yang digoreng. Emang kalau nggak pakai rusuk harganya berapa bang? Harganya mulai dari 40 ribuan. Ini aku bandingin ya. Ini yang 71.000 kayak gini. Nah kalau yang 43.000 itu kayak gini. Aslinya sama-sama udah dapat pangsit goreng. Ini aku pindahin biar gampang ngaduknya. Kita cobain ya. Bismillah. Kalau lakunya sebanyak itu sih harusnya ini enak banget nih. Daging banget. Iya loh guys, emang beda rasanya ya, enak. Sekarang kita cobain rusuknya ya. Yang ini tuh, dagingnya mantep banget. Dan porsinya banyak, sebenarnya ini rusuknya bisa dibagi-bagi loh. Jadi kalau kalian rame-rame, ini mah bisa sharing guys rusuknya. Kalau baksonya emang udah terkenal banget guys dari zaman dulu, makanya selalu rame. Kadang aku suka kayak gini doang nih guys. Enak banget. Ini tuh lokasinya di Bakso Solo Samrat. Kalau aku makannya yang di cabang Bintaro. Mumpung weekend, ajakin mama kalian makan bakso yuk. Bikin mie Jepang sambil diinjek-injek. Bau kaki. Hari ini Jessica mau ke sekolah di Jepang buat diajarin bikin udon. Sampai kelasnya kita disuruh pakai celemek. Terus ini lagi dijelasin cara bikin udonnya. Pertama kita tuang air garam ke tepungnya, terus kita aduk. Guys, katanya kalau udonnya nggak dibikin dengan senyuman jadi nggak enak katanya nih. Sekarang adonannya kita masukin ke dalam plastik terus mau kita injek. Nah, kita disuruh lepas sepatu terus disuruh injek-injek adonannya kayak begitu tuh, lihat deh. Tolong. Lihat semua orang pada ngeluarin jurusnya masing-masing. Jujur seru banget ini. Coba cium Om Kim, cium coba. Wangi kakinya. By the way guys, ada si Om Bayashi yang suka mukbang itu guys. Abis diinjek-injek, sekarang adonannya kita bentuk jadi mie. Kayaknya aku udah bisa ikut MasterChef Indonesia deh. Tada, udon kita udah jadi. Tinggal kita masak dan kita makan deh. Sekarang kita mau makan udon yang tadi kita bikin guys nih. Udah disiapin, oh my god, ini kita punya. Nih udon kita tuh, kita bakal berebus dan kita bakal makan. Guys, kalian mau lihat gak cetoknya? Bam, kayak sisir lihat. Ini ada telurnya nih. Cara makannya gini, terus kita cemplungin ke sini, saus ini kita makan. Berhasil. Bye guys. Ayo guys, 24 jam makan makanan Doraemon. Rasanya aneh banget. Jeruk 1 bak. Di episodenya ada Doraemon bikin es jeruk sampai 1 bak. Guys, kita cobain. Lanjut guys, ada roti pengingat. Ternyata rasanya tawar guys, kayak roti. Lanjut guys, ada sup ungu. Di salah satu episodenya Doraemon makan sop ungu. Katanya ini buatan dari Giant. Kita cobain. Ternyata nggak enak. Lanjut guys, di sini ada stick. Ini buatan Giant. Kita cobain. Ternyata rasanya biasa aja guys. Lanjut guys, ada melon pack. Ini kesukaan adanya Doraemon. Cobain. Lanjut guys, Doraemon makan yogurt dari Cimory Yogurt Squeeze. Cara paling nikmat makan Cimory pas beku-beku gini, seger banget. Lanjut guys, ada kue kemiripan. Yang ini bentuknya lucu banget guys, bentuk ikan. Rasanya kayak ice cream. Ayo guys, di sini ada fishball. Pas di taman, Doraemon sama Nobita lagi makan fishball. Lanjut guys, ada semangka. Ini makanan yang keberapa belas nggak tahu guys, enak banget. Lanjut guys, ada dorayaki. Ini makanan kesukaannya Doraemon. Ini ada mochi. Yang ini kesukaan Doraemon sama Nobita. Ini ada susu. Susu kucing buat Doraemon. Guys, ada pizza Giant.
Kalau keduanya disatukan, akan semakin lezat. Ada dandong. Mini vlog apa aja yang aku makan jajan di PSB Kelapa Gading. Sebenarnya kemarin tuh aku mau beli spaghetti. Tapi kalau beli spaghetti mah aku sukanya yang varian chili oil gini pedas. Ini tuh 15.000 udah lengkap. Tapi ada berita buruk. Aku lupa bawa dompet weh. Masa di tas aku cuma ada lipstick? Duh gimana ya? Bang boleh pinjam duit nggak? Boleh. Alhamdulillah makasih orang baik. Lanjut. Sekarang kita bisa foya-foya karena udah dipinjemin duit. Bang campur ya 10.000. 15.000 aja pakai udang, Neng. Oke sikat. Lanjut. Cimol bojot. Lah apa sih? Batuk kue, apaan sih abang ini? Lanjut. Beli kue koin mozzarella Jepang yuk. Aku tuh suka banget kue ini, harganya cuma 18.000, kejunya banyak. Terus kita bisa pilih rasa juga. Kalau aku sukanya yang rasa green tea. Sebenarnya enak pakai es krim gak sih? Lanjut. Ini tuh aku inisiatif buat beliin cumi sotong buat orang rumah. Karena biasanya pulang terawih itu pada kelaparan kan. Ini tuh harganya macem-macem, ada yang 10, 15. Tapi aku pilihnya yang gede weh. Yang gede ini harganya 35.000. Lanjut. Wah, ada permen Squid Game. Murah amat ya, ini tuh cuma 3.000. Udah dapat tusukan juga. Lanjut. Apa nih? Ada mie ayam chili oil. Biasanya kan mie ayam tuh harusnya pakai saus injek. Tapi karena aku suka chili oil, aku beli. Ini tuh 10.000. Lanjut. Kalian tahu nggak? Ini tuh martabak telur udah langganan aku dari aku masih piyi umur 3 tahun. Jadi aku udah bestie banget sama bapaknya. Lanjut. Mau beli ceker mercon Kalau beli kayak gini tuh kita bebas mau beli berapa aja. Aku beli 10.000 tapi 2 porsi. Lanjut. Nah ini dia yang aku cari-cari. Aku tuh dari tadi nyari tukang krepas. Untung gue nangkring di sini. Ini tuh aku beli yang spesial ungu. Harganya 12.000. Lanjut. Semua keluarga aku tuh udah tahu kalau aku tuh fobia tahu gejrot. Tapi nenek aku tuh pecinta tahu gejrot. Jadi aku tetap harus beli tahu gejrot buat nenek aku. Lanjut. Ada kentang tornado. Murah 5.000 doang. Padahal ini gede coy. Tapi aku beli 1 biji aja. Lanjut. Lah ini kan pukis. Aku baru ingat ponakan aku tuh suka banget kue pukis. Jadi aku mau beliin buat ponakan aku yang rasa kacang sama yang rasa coklat. Lanjut. Seenak apapun makanan di dunia ini nggak ada yang bisa ngalahin dimsum mentai. Kayak dia ini tuh adalah makanan para bangsawan gak sih? Ini tuh enak dikasih saus apa gitu, saus Jepang gitu weh. Lanjut. Sama sekalian ini tuh aku beli titipannya temen aku. Namanya Ujang, tapi si Ujang itu duda. Katanya dia mau pangsit chili oil yang super pedas. Ini harganya 12.000. Sekarang aku mau makan si cuminya ini gede pol. Tapi aku salfok ini tuh aku lagi cobain lipen baru. Cakep banget weh warnanya. Mari kita buktiin ya. Beneran transfer proof gak nih lip tint viral ini? Sekarang cobain si cimol bojotnya. Hebat banget ini cimol bojotnya, tetap lembut enyoy padahal udah dingin. Aku suka banget terus pedes banget lagi. Aku kasih bintang 7 triliun. Wow, ini kentang tornadonya gede kan? Tapi kenapa ya 5.000 aja? Apakah abangnya berjualan untuk iseng? Tapi jujur dari tadi aku makannya barbar banget. Dan lihat woi, bibir aku masih glossy. Aku spill ya. Ini tuh lip tint super glassnya Vocalour. Asli dah, warnanya cantik semua. Aku udah punya beberapa. Kalian kalau suka lip tint yang finishnya kayak gini bisa pakai ini ya. Jujur ini tuh spaghetti endul banget. Gak tahu dia tuh banyak banget toppingnya padahal 15.000 doang. Aku kasih bintang 1 miliar. Cinggu go cinggi guys. Aku nggak ngerti dah cara mainnya. Aku kasih bintang 8. Dimsum mentai ini enak tapi nggak ada chili oilnya wey. Aku kasih bintang 10 miliar. Kalau kue pukis kalian sukanya yang kecil-kecil atau yang gede banget? Kalau aku sukanya yang kecil-kecil dan matang. Soalnya kalau setengah matang itu pas sampai rumah suka jadi bubur. Aku kasih bintang 2 triliun. Ini kebab apa kebab nih? Wah, baru nemuin kebab kayak begini, lihat. Gokil banget. Wah, ini berdiri di sini panas banget, lihat dagingnya. Ini kalau misalnya setiap hari habis berapa daging nih, Pak? Sehari habis 1 kintal lebih. Gokil ya, liatin. Nah, jadi ini Bapak yang ownernya nih yang punya. Bapak pernah kerja di Turkinya, Pak? Di Saudi. Oh, di Saudi. Jadi ini semua resepnya dibawa dari sana, Pak, langsung? Iya. Wah, mantep ya langsung ya. Ini Bapak udah buka berapa lama, Pak? 6 tahun. Di Arab Saudi berapa tahun? 5. 5 tahun. Ada cabang lagi nggak, Pak? Enggak, cuma ini enggak. Hanya ini satu, jadi nggak punya cabang lain ya, Pak ya? Kulitnya juga bikin sendiri. Mayones bikin sendiri. Mayones bikin sendiri, kulit bikin sendiri. Oh, gokil ya, pantesan rame. Ini karena semuanya homemade nih, sendiri bikin. Wow, banyak banget. Ini sih bener-bener drill makan daging ya. Lihat, kebabnya kulitnya tipis banget.
Dagingnya ini yang melimpah nih. Ini yang sapi yang jumbo harganya tuh 50.000. Ini yang ayam 30.000. Baru nih ya seumur-umur puas banget makan kebab yang segede gini. Asli liatin deh dalamnya tuh bener-bener full banget sama daging.